barang yang ada itu bisa menjadi media pembelajaran yang bisa untuk siswa. Jadi kami itu kalau misalnya micro teaching, peer teaching, itu ngajar, praktek mengajar pakai Infocus, kami malah dibilangin sama dosanya nggak modal pada saat itu. Karena kamu itu belum tentu di sekolah kamu tuh bakal ada listrik katanya. Seperti itu. Iya, dan itu ternyata benar-benar kejadian. Halo sahabat rumah di rumah, dengan saya Jenny. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu semifinalis guru sayembara guru SD favorit sekota Palembang, perwakilan dari SD Negeri 198 Kota Palembang, Ibu Dian. Ibu Dian Asriati. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Dek Zeni. Baik Ibu. Ibu hari ini ngajar kelas berapa Bu? Sekarang ngajar kelas 6. Oh berarti Ibu Dian mengajar kelas tinggi Ibu ya? Kelas tinggi. Berarti menghadapi anak-anak dengan masa pubertasnya. Iya benar sekali. Biasanya rajin curhat Bu anak-anak kelas 6? Lumayan lah kalau misalnya tuh biasa masuk ke fase remaja ya gitulah. Anak-anak suka sama si ini, crushnya yang ini, kayak gitu. Iya. Di era sekarang itu Converse dan lain-lain itu ya udah hal biasa. Walaupun kita sebagai guru tetap menjaga adabnya anak-anak. Iya, betul sekali. Ibu sudah berapa lama mengajar? Kalau mengajar itu saya mengajar dari setelah lulus dari tahun 2012 sampai 2024 berarti hampir 12 tahun. Ya, 12 tahun kurang lebih. Kalau waktu itu langsung menikah sudah 12 tahun usia anaknya Ibu. Benar. 11 tahun ya. Ibu apa namanya? Sudah 12 tahun belajar. Dulu alumni mana Bu? Saya alumni dari PGSD Unsri. Unsri ya. Tahun 2000 masuk kuliahnya tahun 2007, selesai 2011, kemudian mengikuti kegiatan program profesional guru karena kebetulan kami programnya kemarin beasiswa berasrama. Jadi setelah lulus langsung PPG kalau sekarang. Kalau sekarang kan guru-guru muda juga sudah banyak kan yang PPG, kami sudah 12 tahun yang lalu itu melaksanakan PPG itu. Berarti memang di era Ibu itu wajib nggak PPG Bu? Kalau kami tuh bisa dibilang masa percobaan pada saat itu. Jadi memang angkatan kami waktu itu hanya ada 2 angkatan, angkatan 2006 dan 2007. Itu juga berbeda dengan kuliah reguler biasa. Jadi kami memang diharuskan tinggal di asrama selama masa pendidikan. Jadi kuliahnya itu karena beasiswa, jadi selama 3 tahun 8 bulan itu kami benar-benar tinggalnya full di asrama. Jadi libur cuma ketika libur semester saja baru boleh pulang seperti itu. Waktu itu di mana asrama? Di Indralaya. Di Indralaya. Jadi orang Laya Bu. Iya, jadi orang Laya. Ibu Dian sudah 12 tahun menuju 12 tahun pengajaran, memasuki usia 13 tahun Bu ya. 12 Bu ya. Udah genap 12. Iya. Tinggal masuk ke 13 berarti Ibu ya. Dulu gimana Bu cerita awal mulai ya? Adakah honorernya? Apakah langsung Ibu tes lulus atau gimana Bu? Kalau saya dulu sempat juga setelah lulus kuliah, lulus PPG itu sempat mengajar menjadi tenaga honorer juga. Itu sempat menjadi TU pada saat itu tahun 2012 itu. Jadi 2012 itu saya sempat menjadi TU guru BK dan juga guru seni tari pada waktu itu di 3 sekolah yang berbeda. Sekitar 2000 kita kan selesai PPG waktu itu bulan Februari, jadi bulan Maret itu sudah masuk ke sekolah-sekolah, tapi waktu itu di Banyuasin. Saya mencoba di sekolah tempat ibu saya mengajar di SD Negeri 3 Sembawa, kemudian di SD 5 Sembawa pada saat itu. Beberapa bulan dari situ mencoba lagi juga ada satu SD di Mulia Agung. Itu yang lumayan jauh karena di daerah Pangkalan Balai, sedangkan rumah di kilometer 11 kan. Jadi sempat menjadi tenaga honorer sekitaran itu 8-9 bulan aja. Karena jarak yang terlalu jauh, terus pengen mengembangkan karir sebenarnya kan. Jadi setelah sekitar 7-8 bulan itu saya mencoba melamar ke Ganesha Operation di tempat bimbingan belajar, mengajar di sana. Jadi saya lepas semua yang di honorer itu, cuman 9 bulan.
mengajar kemudian saya mengajar di GO. Nah, itu di tahun yang sama di 2012. Itu juga saya sempat ikut tes PNS pada waktu itu tapi tidak lulus. Jadi akhir tahun 2012 itu kalau nggak salah tanggal 18 Oktober saya mendaftar di salah satu sekolah swasta di Palembang di SD Plus IGM. Jadi mendaftar di sana, alhamdulillah diterima tapi sebagai guru luar biasa pada saat itu. Sebagai guru luar biasa, tapi ya kalau dari salary sudah lumayan kan kalau di sana. Jadi sekitar 6 bulan jadi guru luar biasa, kemudian mengikuti tes lagi, baru menjadi guru tidak tetap yayasan. Itu di tahun 2013. 2013 itu menjadi guru tidak tetap yayasan. 2 tahun dari sana itu setelah saya menikah tahun 2015 itu saya ikut tes lagi, di situ diangkat menjadi guru tetap yayasan. Itu sampai tahun 2018 saya memutuskan untuk mengikuti tes PNS di Kota Palembang. Akhirnya alhamdulillah lulus, jadi sekarang ditempatkan di sini di SD 198 Palembang. Iya. Tapi jauh sekali Bu ya dari. Iya, kalau jarak lumayan. Karena pada saat itu nggak tahu kalau misalnya SD 198 itu adanya di Kertapati sini. Jadi waktu itu memang ingin ikut tes PNS tapi nggak tahu nih SD-nya itu di mana. Terus jadi ya dibilang ngasal juga enggak sebenarnya, tapi ya memang karena sudah niatnya mengikuti, jadi ngelihat peluang aja. Mana yang tempatnya menyediakan peluang kelulusan lebih besar tapi pelamarnya sedikit. Kebetulan waktu itu di SD ini ada penerimaan 2 guru PNS, sedangkan yang mengikuti 2 orang. Jadi nyeliplah saya 1. Alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillahnya. Di tahun 2018. 2018. Berarti Ibu perjuangannya sudah sejauh itu Bu ya? Iya. Kurang lebih udah 10 tahun pengajaran waktu itu Bu ya? Iya. Mas. Ya. Jadi 8 tahun. 8 tahun dan udah sangat luar biasa Ibu. Udah sekarang 2024 memasuki 12 tahun pengajaran Ibu. Pasti udah 12 kali berganti tahun ajar. Iya. 12 kali juga anak-anak naik kelas. Iya, betul sekali. Gimana Bu? Salah satu kiat-kiat GT Ibu memahami karakter-karakter anak. Sebenarnya kalau untuk memahami karakter anak kan kita dari kuliah itu kan sudah diajarkan bagaimana cara mengetahui karakter anak, terus bagaimana cara menghadapi anak, menghadapi orang tua seperti itu. Sebenarnya ketika kita terjun menjadi guru, insting untuk menjadi guru itu jalan sendiri. Jadi kalau sekarang kan semakin berkembang, ini sekarang ada asesmen pra pembelajaran kayak gitu kan, jadi kita juga bisa mengetahui anak ini perkembangan belajarnya itu seperti apa, apakah kinestetik atau audio visual kalau sekarang itu. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui karakter anak itu ya kita harus mengenal anak itu terlebih dahulu. Salah satunya itu kalau sekarang perkembangannya itu juga dengan asesmen atau tes diagnostik awal kalau sekarang. Ya, sehingga menciptakan diferensiasi. Iya, betul sekali. Pengelompokan anak sesuai dengan bakat dan minat. Iya, benar sekali. Jadi pemahaman karakter anak, Ibu berarti sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Kalau untuk kelas 6 kan belum. Karena sekolah kami ini baru tahun pertama menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi baru kelas 1 dan kelas 4 saja. Tapi kebetulan tahun kemarin saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi sudah ada bayangan lah kalau misalnya tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa. Terus kan sekarang kita juga sudah guru-guru harus aktif di PMM. Jadi kan kita bisa mempelajari kurikulum Merdeka itu seperti apa, bagaimana menjalankannya, terus apa-apa saja yang diperlukan seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa sekali Ibu ya tentunya. Jadi tentu sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Dian Bu ya. Oh iya Ibu, tadi kita sudah bahas soal karakter anak. Di dalam kelas tentu ada siswa yang mungkin aktifnya luar biasa sehingga mengganggu
mengganggu temannya yang mungkin ada Bu ya, yang ya ribut di kelas. Bagaimana salah satu wujud ketegasan Ibu Dian saat di kelas agar anak-anak tuh bisa tetap kondusif di kelas, menurut Ibu? Saya pernah punya pengalaman, ada satu siswa itu dia pindahan waktu itu. Aktif sekali anaknya itu, jadi sampai teman-teman yang lainnya itu nggak mau temenan sama dia. Jahil, terus suka gangguin temennya, dan nggak bisa diam. Jadi pada saat itu karena teman-temannya sebel, nggak ada yang mau. Tapi semakin temennya sebel, semakin dia mau gangguin temennya itu. Banget ya, Bu Iya, ya? Cowok jadi biasanya. cowok memang. Jadi kalau dipikir kita sebagai guru ya harus gimana sih caranya supaya dia ini bisa kita atur dan juga dia bisa berteman dengan teman-temannya. Salah satu trik yang saya lakukan adalah memberikan anak itu tanggung jawab. Kebetulan waktu itu anak itu bukan beragama Islam. Jadi kalau kami di sekolah sebelumnya itu kan di IGM itu ada sholat bersama. Jadi ketika sholat bersama itu dia kan nggak sholat. Kita memberikan tanggung jawab kepada anak itu, nak, kalau misalnya teman-temannya sholat, coba dirapi itu kelasnya, lihat kelasnya itu rapi atau enggak. Pokoknya kalau misalnya Miss di kelas ini itu lagi nggak ada di kelas, coba kamu yang bertanggung jawab di kelas itu. Ternyata berdampak. Jadi ketika teman-temannya sholat, mungkin ada beberapa barang temannya itu yang tercecer, dirapiin sama dia. Jadi dia selalu laporan, Miss, kelas sudah saya rapiin, Miss, kelas sudah sudah bersih, katanya tuh. Ternyata itu berdampak bagi dia. Teman-temannya tadi ngerasa terbantu. Oh, ada sisi positif dari anak ini, seperti itu. Jadi salah satu trik yang saya lakukan untuk anak yang lebih aktif dari temannya yang lain adalah memberikan dia tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab mengatur temannya atau tanggung jawab pokoknya misalnya membagikan buku atau apa. Jadi diberikan tanggung jawab. Ternyata anak itu juga bisa menyadari, oh saya ini dipercaya sama guru, berarti kalau misalnya dipercaya sama guru harus jadi anak yang baik, seperti itu, dan itu bisa berefek. Jadi benar-benar yang ini ya, sahabat rumah di rumah, benar-benar suatu salah satu konklusi dan cara Bu ya yang efektif untuk memberi tanggung jawab terhadap anak yang aktif sekali di kelas. Kita nggak boleh ngomong nakal ya, tapi lebih ke mungkin aktif yang berlebihan sehingga mengganggu temannya Ibu tentunya. Oh ya Ibu Dian, kita sudah bahas soal karakter, kita juga sudah bahas soal ya perkembangan anak. Bu, kan kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP, kurikulum K13 itu terus berubah Bu, kurikulumnya. Di era saya 2007 itu KTSP sampai 2012. Saya tamat SD ganti kurikulum jadi K13. Nah, Ibu, di antara perubahan kurikulum itu tentu ada adaptasi sebagai seorang guru. Bagaimana Ibu beradaptasi dengan perubahan kurikulum tetapi tetap menyampaikan pembelajaran kepada anak itu dengan baik tentunya oleh Ibu? Perubahan kurikulum itu selalu terjadi. Jadi kadang-kadang pernah saya diskusi sama teman, kita nih kuliah, sekolah, kuliah, dan praktek pada saat setelah kuliah itu beda. Jadi waktu sekolah itu masih pakai KTSP, kemudian ketika kuliah kita mempelajari yang KTSP, kemudian ketika PPG itu sudah mulai berubah. RPP-nya itu sudah mulai berubah dari RPP yang biasa, ada kolaborasi, elaborasi yang mirip-mirip dengan, sebenarnya sudah mirip dengan kurikulum Merdeka pada saat itu. Jadi udah beda lagi yang dipelajari. Ketika terjun ke lapangan menjadi guru, malah sudah berubah menjadi kurikulum 2013. Sekarang juga sudah kumar. Kuncinya sebenarnya kita harus mau mempelajari perkembangan itu, seperti itu. Karena kalau kita sebagai guru, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari segi pendidikannya atau teknologinya, kita akan ketinggalan dengan anak-anak kita. Kalau misalnya kita mau anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan kemampuan kita, kita juga harus mengembangkan diri terlebih dahulu, seperti itu.
Jadi Bu, kita duluan Bu Iya, ya, yang harus lebih peka, Iya, betul. harus lebih inovatif tentunya. Benar. Bu, dari awal Ibu mengajar sampai hari ini 2024 tentu ada perubahan pola ajar. Ada perubahan media pembelajaran dan juga buku-buku yang digunakan tentu ada upgrade-an ya Bu ya. Bagaimana perubahan itu Bu? Seperti apa yang menurut Ibu kerasa sekali saat Ibu pertama kali mengajar sampai hari ini Ibu mengajar? Kalau kami itu waktu kuliah, karena kuliahnya PGSD berasrama, beasiswa berasrama, jadi pada saat itu sebenarnya kami itu dijanjikan menjadi PNS tapi di daerah tertentu seperti itu. Jadi selama kuliah kami itu diajari oleh dosen-dosen yang berpengalaman bahwa kalian itu tuh jangan melihat di sekolah kalian tuh kamu tuh bakal ditempatin di sekolah yang bagus. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan media sekitar bisa barang yang ada itu bisa menjadi media pembelajaran yang bisa untuk siswa. Jadi kami itu kalau misalnya micro teaching, peer teaching, ngajar, praktek mengajar pakai Infocus, kami malah dibilangin sama dosennya nggak modal pada saat itu. Karena kamu itu belum tentu di sekolah kamu tuh bakal ada listrik katanya. Seperti itu. Iya, dan itu ternyata benar-benar kejadian. Saya merasa sedikit ada perubahan, agak shock lah. Karena pada saat mengajar benar-benar awal atau ketika dari peralihan antara dengan 198 ini lumayan membuat saya terkejut. Karena kalau di setiap kelas itu ada Infocus. Full kan. Orang tua juga kebanyakan fasilitas bagus, orang tua juga kebanyakan ekonomi menengah ke atas. Jadi misalnya kita mau suruh praktek bawa apa itu cepat mereka tuh. Jadi ketika kondisi di sini mereka itu dengan bahasanya pun tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya biasa mengajar pakai bahasa Indonesia kan. Perubahan itu benar-benar terjadi. Jadi sekitar 1 bulan saya mengajar di sini itu udah hilang bahasa Indonesianya. Jadi langsung pakai bahasa Palembang. Karena ketika kita pakai ketika pakai bahasa Indonesia anaknya nggak ngerti. Jadi tapi pelan-pelan diajarin dan itu memang benar-benar. Nah, kalau di kelas yang di sebelumnya itu Infocus ada, fasilitas lengkap, di sini ada tapi jarang dimanfaatkan. Jadi saya sampai waktu itu ketawa karena ketika saya mencoba mengajar pakai Infocus, anak bilang, "Bu, kita mau nonton layar tancap ya?" Jadi Infocus itu dibilangnya layar tancap kayak gitu. Emang belum pernah belajar pakai ini? Nggak pernah Bu katanya. Ya sudah kalau kayak gitu mulai sekarang kita coba belajarnya pakai ini. Kita nonton video, mulai belajar kita coba pakai dari Infocus dari laptop. Jadi di sini saya menemukan saya harus mengenalkan kepada anak paling tidak tentang teknologi seperti itu. Walaupun mungkin kalau di luar itu biasa aja. Mengajar pakai Infocus itu sudah biasa, tapi kalau di sini kan belum pernah. Jadi saya pengennya mengenalkan yang sederhana dulu seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah kalau misalnya sekarang ini kita sudah mulai belajar menggunakan handphone. Jadi anak-anak sudah belajar mengenal Canva seperti itu atau melalui aplikasi-aplikasi Quizzes. Jadi pelan-pelan dikenalkan. Jadi setiap tahun ada perubahan seperti itu. Jangan sampai anak-anak tuh tidak mengenal sekali dengan teknologi gitu. Jadi salah satu perubahan signifikan Bu ya antara era dulu dan era sekarang itu adalah penggunaan teknologi. Benar. Dan juga sama penggunaan teknologi kalau untuk kepribadian karakter saat Ibu mengajar itu betul Bu ngomong ini. Karena pernah lomba bareng anak-anak tersebut. Dari segi pakaian, dari segi kulit anak-anaknya, fisik pun udah beda jauh dengan kita yang mengajar di sekolah seperti ini Ibu. Namun tetap menjadi tantangan baru sebagai seorang guru karena kewajiban guru mendidik anak tanpa memandang apapun itu Bu ya. Dan tentunya ada pasti Ibu ada gap rasanya, ada rentang adaptasinya Ibu. Oh iya Ibu,
Tadi kita sudah membahas soal anak-anak. Tentu ada momen, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang menyedihkan, baik itu yang tak terlupakan, terharu, dan segala macam. Boleh Bu diceritakan momen Bu yang menurut Ibu tidak terlupakan sampai sekarang? Kalau misalnya ketika momen pembelajaran itu yang saya dapatkan di sekolah ini, apa ya? Ketika setiap tahun pertama saya mengajar di sini kan saya langsung dapat kelas 6. Jadi pemikiran saya pada saat itu adalah anak-anak ini sudah bisa membaca, sudah untuk pengetahuan dasar itu sudah bisa. Tapi ternyata saya dikagetkan dengan kenyataan bahwa ada beberapa anak pada saat itu belum bisa membaca. Itu benar-benar yang bikin kok bisa seperti itu. Kayak gak nyangka aja Bu ya? Iya, nggak nyangka. Ini kan karena sudah kelas 6 seperti itu. Dan ternyata setiap tahun selama saya mengajar di sini itu selalu saya temui. Jadi setiap awal setiap awal masuk pembelajaran, perkenalan sama anak, saya melakukan tes membaca. Jadi supaya mengetahui anak-anak ini kemampuan membacanya sampai mana. Dan setiap tahun itu selalu ada 2, 3, bahkan tahun kemarin itu sampai ada 7 orang yang belum bisa membaca. Banyak Bu ya? Banyak. Dia tuh kadang-kadang meja seperti itu atau tidak lancar membaca. Pokoknya kemampuan membacanya itu belum sesuai dengan usia atau tidak sesuai dengan anak kelas 6. Tapi kan ketika kita mendeteksi permasalahan itu dari awal, kita bisa memberikan solusi untuk memberikan bagaimana jalan keluarnya kepada anak. Itulah yang saya lakukan dengan memanfaatkan pojok baca. Jadi pojok baca itu kebetulan di sekolah ini juga buku-buku sudah banyak kan. Jadi variasi bukunya juga sudah banyak. Jadi terutama anak-anak yang belum lancar membaca, saya wajibkan untuk membawa 1 buah buku. Baca semampu kalian. 1 hari 1 lembar. Besoknya dites. Pokoknya nggak usah pindah-pindah, 1 lembar aja sampai lancar dulu. Setelah lancar, kita tanya lagi. Sebenarnya ceritanya ini tentang apa sih? Kok ceritakan lagi tapi pakai bahasa kalian sendiri. Sampai alhamdulillah ketika memasuki 3 bulan atau 4 bulan ada kemajuan dari anak-anak tersebut. Itu yang menurut saya kalau pengalaman dari pembelajaran. Kalau pengalaman yang berkesan itu tahun kemarin. Tahun kemarin itu anak-anaknya benar-benar yang aktif, terus kalau bisa dibilang menonjol lah pada saat itu. Kebetulan pada saat itu memang saya masih dalam proses kegiatan guru penggerak waktu itu. Jadi anak-anak di kelas itu banyak sekali yang menonjol. Jadi kelas 6A itu yang ngaji dari kelas 6A, yang ceramah dari kelas 6A, yang penampilan dari kelas 6A. Kayak kelas unggulan gitu ya? Iya, jadi benar-benar yang menonjol sekali anak-anaknya itu. Ada 1 anak itu dia benar-benar yang berkembang, benar-benar saya manfaatkan karena anaknya tuh aktif. Terus kalau untuk anak laki-laki termasuk nyenyes, jadi suka digodain sama teman-temannya karena anak ustadz. Katanya, kamu nih anak ustadz tapi cerewis, kata anak teman-temannya itu. Jadi saya rubah pola dia supaya karena dipoles di public speakingnya. Jadi ketika anak itu ada penampilan seperti ada ceramah kayak gitu, saya minta tolong sama dia. Tolong ini Fai, ini kita mau ada acara ini, kamu belajar, nanti bisa minta ajarin sama ayah, nanti di sekolah juga ibu yang ngajarin. Jadi teman-temannya itu sudah tahu, oh kalau misalnya ini pastilah si Ahmad Rifai yang disuruh jadi penceramah kayak gitu. Terus ketika perpisahan pun mereka jadinya lebih kreatif, Bu. Kita kalau misalnya penampilan perpisahan nanti maunya kayak gini. Jadi kita cuman memberi ide, kita mau ada kalau misalnya ada perpisahan mau gimana nih, penampilan kelas 6A apa nih. Jadi mereka berpikir kreatif waktu itu. Mereka menentukan sendiri temanya, mereka menentukan gerakan penampilannya, sampai pada saat itu ya perpisahan kami termasuk alhamdulillah waktu itu penampilan mereka sukses
seperti itu. Jadi salah satu momen yang terindah Iya, ketika ketemu dengan anak-anak yang merata semuanya aktif. iya. Ya luar biasa sekali. Bu, kan sekarang udah menuju 12 tahun. Ada nggak Bu cita-cita selanjutnya? Ibu pengen jadi kepala sekolah kah, pengawas kah, atau pengen fokus saja menjadi seorang guru? Kalau cita-cita itu sebenarnya kalau dulu waktu awal menjadi guru, pengennya sudahlah jadi guru aja, ketemu sama anak-anak asik kayak gitu kan, itu belajar sama anak-anak. Karena kan proses belajar mengajar itu bukan hanya anaknya yang belajar sama gurunya, tapi gurunya juga belajar sama anaknya, sama anak murid. Seiring berjalannya waktu, memang sepertinya keinginan itu timbul. Cita-cita itu timbul, yang jadi itu yang tadinya pengen cuman sudahlah S1 aja, pengen sekarang jadinya setelah menjalani nanti kalau ada rezekinya pengen S2 ya, seperti itu. Terus karena ketika mengikuti kegiatan guru penggerak, apalagi kan sekarang ini banyak itu dijanjikan ya, kalau kepala sekolah itu harus dari lulusan guru penggerak. Sebenarnya kalau itu juga nggak terlalu jadi poin utama, tapi kalau misalnya suatu saat ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, ya dipercayakan seperti itu. Kalau misalnya mungkin untuk ambisi mau ngejar jadi kepala sekolah benar tuh kayaknya belum, karena kan masih usia juga masih tergolong muda, yang senior yang lebih mumpuni juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya nanti ada rezekinya ke sana, terus diberikan tanggung jawab seperti itu, karena kita sudah punya modal, insya Allah bisa dijalankan, diterima. Dan diusahakan untuk dijalankan sebaik-baiknya. Baik sekali Ibu. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali ya cerita dari Ibu Dian, tentunya Ibu yang luar biasa pengalamannya, kemudian juga cara mengatasi siswanya luar biasa, menjadi guru yang terbaik lah Bu ya, tentunya untuk anak-anak kita Ibu. Bu, pasti kita tuh ada masa pensiunnya Bu ya. Kira-kira di usia sekarang sudah terbayang belum gimana kira-kira Ibu nanti di masa pensiun seperti apa? Karena kami ini keluarga guru semua, rata-rata itu karena orang tua juga guru dan bapak juga sudah memasuki masa pensiun. Kayaknya sudah ada sedikit gambaran ya. Mungkin ketika sudah pensiun nanti, kalaupun misalnya ada rezekinya, pengen membuat suatu lembaga atau suatu tempat yang bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak, terutama anak-anak yang kurang mampu. Jadi supaya ilmu yang selama ini kita punya tetap dijalankan kayak gitu. Jadi pengen membuat sebuah tempat di mana anak-anak itu bisa belajar, terus bisa memiliki lingkungan belajar yang menyenangkan, yang aman. Jadi anak-anak tuh sekolah itu bukan menjadi beban seperti itu. Happy. Iya. Jadi tempat yang dirindukan. Benar. Mungkin kalau misalnya apakah tempat les ataupun misalnya perpustakaan apapun kecil, itu, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan, pengennya memiliki satu tempat yang bisa dijadikan tempat untuk anak-anak belajar apapun itu. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk motivasi dan inspirasi yang sangat luar biasa. Semoga Ibu dengan keluarga menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah tentunya. Terima kasih. Terus menginspirasi dan juga menciptakan insan-insan cendekia lainnya, terutama untuk keturunan kita sendiri Ibu tentunya. Dan semoga keluarga di rumah sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat Ibu. Dan sahabat rumah di rumah, kita doakan semoga Ibu Dian tercapai segala cita-citanya Ibu. Dan doakan kami juga Bu. Oh iya Bu, terakhir Bu, karena ini adalah penontonnya bisa saja kaula muda yang lagi berproses. Boleh Bu sedikit motivasinya Bu untuk kami kaula muda yang sedang berproses agar tercapai cita-citanya dan pantang menyerah. Boleh Ibu. Untuk kaula muda yang apalagi yang memang bercita-cita menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru, teruslah berusaha mempelajari apa yang bisa kalian pelajari, karena sejatinya manusia itu harus belajar sepanjang hayat. Jadi
proses itu memang terasa benar-benar sulit, tapi kita harus tetap maju walaupun meski terseok-seok kita harus tetap maju. Jadi sahabat rumah di rumah bisa kita lihat Bu ya, tentunya kalau mencapai cita-cita memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, Iya. dan bukan berarti kita menyerah Ibu ya tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, jangan lupa like video Ibu Dian dan juga share serta komen sebagai wujud dukungan kita agar Ibu Dian lulus pada penganugerahan Guru SD Favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024 tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, saya Jenny dan dengan Ibu Dian di sini kami pamit undur diri. Salam rumah.